Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tadi sudah dibacakan oleh Pak Tampu Bolon untuk bacaan kita dari 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat apa judulnya di situ adalah daftar keturunan Adam sampai Abraham. Artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah silsilah. Silsilah. Mungkin reaksi kita ketika membaca bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita akan mengatakan bahwa membosankan. Nah, itu dia. Karena apa? Isinya silsilah saja. Dan mungkin banyak di antara kita kalau buka kitab Tawarikh, sudahlah dilewatin saja. Isinya sejarah-sejarah, silsilah-silsilah. Dan mungkin saya yakin Bapak Ibu ya, jarang sekali di antara kita yang punya ayat hafalan dari Tawarikh. Betul ya? Betul Bapak Ibu ya. Karena dirasa kitab ini membosankan atau kurang menarik untuk dibaca. Tapi menurut saya Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu terburu-buru menilai bacaan Alkitab sebagai sesuatu yang membosankan. Biar bagaimanapun inti dari firman Tuhan adalah diri atau pribadi Tuhan sendiri. Sehingga yang mau kita lihat di sini adalah dari tradisi Yahudi saja kitab Tawarikh ini penting. Kenapa? Coba Bapak Ibu lihat. Kalau kita kitab terakhir di Perjanjian Lama apa? Maleakhi. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi buat orang Yahudi, kitab terakhir mereka itu Tawarikh. Nah, itu dia. Sehingga fungsi kitab Tawarikh adalah untuk menyimpulkan isi dari Perjanjian Lama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buat orang Yahudi, kitab Tawarikh ini penting karena di dalamnya ada silsilah-silsilah. Yang namanya silsilah itu berfungsi sebagai pengingat identitas. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita sekalian yang berlatar belakang suku budaya yang beragam, masing-masing suku pasti dijelaskan tentang silsilah-silsilah itu. Supaya apa? Contoh, kalau saya orang Nias Bapak Ibu ya, kalau saya tahu silsilah, saya tahu pemanggilan yang tepat untuk om dan tante saya. Entah itu Bapak Sa'a atau Mama Saki dan seterusnya. Kalau orang Batak ada Bapak Tua, ya, Bapak Uda, begitu ya. Apalagi di suku-suku lain banyak begitu ya. Nah, disitulah fungsi silsilah. Nah, bagi orang Yahudi dia pengingat identitas. Siapa mereka? Karena mereka suka lupa tentang diri mereka sendiri itu siapa. Makanya silsilah ini penting Bapak Ibu Saudara. Itulah yang bisa diperlihatkan oleh penulis sebagai fungsi dari kitab Tawarikh ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita bisa merenungkan sesuatu dari silsilah ini? Apa yang bisa kita renungkan dari silsilah keturunan Adam ini? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita temukan jawabannya dengan memahami teks ini satu persatu. Ya Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bersama 9 pasal di awal ini isinya silsilah semua. Silsilah terus pohon keluarga dari Adam, dan nanti muaranya adalah tentang silsilah Raja Daud begitu. Intinya tentang nama-nama besar, salah satunya Raja Daud dan juga para imam. Nah, ini penting supaya bangsa Israel tahu bahwa mereka itu adalah keturunan raja yang diberkati Tuhan dan juga keturunan para imam. Kalau mereka tidak tahu ini, mereka bisa hidup sembarangan. Maka dari itu mereka penting sekali tentang bacaan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang namanya silsilah-silsilah itu ada orang-orang yang baik, dari orang paling saleh sampai paling salah, itu ada di silsilah ini Bapak Ibu. Jadi bukan hanya orang benar yang ada di silsilah orang Israel, tapi juga ada orang-orang yang
bersalah, berdosa. Artinya apa? Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan karya keselamatan. Jadi nggak selalu orang-orang benar di dalam sini, Bapak Ibu. Orang-orang paling salah juga ada di situ. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa lihat di ayat 1. Kata pertama yang ada di kitab 1 Tawari itu adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Adam. Dari Adam ini kita bisa merenungkan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Adam dalam bahasa Ibrani adalah Adamah, yang artinya adalah tanah. Fungsi ditempatkannya kata Adam di ayat 1 pasal pertama ini, Bapak Ibu, supaya orang-orang Israel saat membaca silsilah mereka sadar bahwa diri mereka adalah ciptaan Tuhan. Diri mereka adalah tanah. Diri mereka adalah kelanjutan dari ciptaan Tuhan. Saya mengatakan kelanjutan karena memang Tuhan tidak pernah berhenti melakukan penciptaan. Kita diajarkan di sekolah minggu bahwa Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, sebetulnya tidak berhenti sampai situ, Bapak Ibu. Sampai 2022, hari ini 8 Mei, Tuhan tetap melakukan penciptaan. Nah, silsilah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang itu dari tanah diciptakan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Pengingat, ya, pengingat. Mengingatkan kita bahwa kita adalah tanah dan ciptaan Tuhan. Yang berikutnya, ini sampai ayat 4, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di ayat 4. Nuh bersama dengan anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Tentu yang menjadi sorotan kita bisa kita lihat adalah Nuh. Bapak Ibu tahu semua ya cerita tentang Nuh di Kejadian pasal 6 sampai 9. Di situ diperlihatkan bagaimana Nuh dipanggil, dipilih dan dibentuk oleh Tuhan. Di antara orang-orang sezamannya, Nuh adalah orang yang paling bergaul dengan Tuhan. Sehingga ia diminta untuk membangun suatu bahtera. Sangat mungkin pada saat itu Nuh diolok. Nuh dicap sebagai orang aneh. Bayangkan Bapak Ibu, gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada apa, dia bangun bahtera. Kalau Bapak Ibu jadi masyarakat pada saat itu, melihat Nuh sebagai orang aneh atau tidak? Pasti. Gak usah bilang tidak, pasti. Aneh. Sangat mungkin diolok. Tapi apa? Dengan iman dia tetap membangun bahtera itu. Akhirnya dibuktikan karya keselamatan Allah ya, melalui air bah, hanya keluarga mereka saja yang selamat. Dipilih, dibentuk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari dua tokoh ini ada hal yang bisa kita renungkan. Tetapi sebelum kita ke sana, tentu kita akan bertanya-tanya, apakah silsilah-silsilah ini ada kaitannya tidak dengan silsilah keluargaku? Ada silsilah tidak? Ada hubungannya tidak? Ada koneksi tidak dengan saya di tahun 2022 ini? Untuk mengetahui hubungannya ada atau tidak, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Injil Matius pasal 1. Silahkan Bapak Ibu Saudara buka Injil Matius pasal 1. Di situ ada tulisan silsilah Yesus Kristus. Dari sini kita bisa melihat inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilah di 1 Tawarikh juga sampai Daud juga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus juga termasuk di dalam silsilah tersebut. Kemudian kalau kita buka Galatia pasal 6, mari kita pasal 3, mohon maaf. Galatia pasal 3 ayat 29. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Galatia pasal 3 ayat 29. Kalau kita sudah mendapatkannya, Galatia pasal 3 ayat 29.
1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kitab 1 Tawarikh ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk kita saat ini. Ada koneksi, ada hubungan. Siapapun yang menyembah Yesus Kristus, dia masuk juga dalam silsilah ini. Saya kira demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu apa pesan yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari dari renungan ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, renungan kita pada saat ini yang pertama punya pesan. Silsilah ini mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Siapapun yang membaca kitab Tawarikh ini, lihat kata pertama yaitu Adam, dia harus ingat bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan. Orang yang menyadari dirinya adalah ciptaan Tuhan, dia pasti punya kecenderungan untuk memuliakan Tuhan dibandingkan memuliakan dirinya sendiri. Sayangnya, manusia punya karakter terbalik. Lebih suka menyombongkan diri, lebih suka merasa dirinya penting, lebih suka merasa bahwa dirinya itu hebat. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang lupa bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan. Lupa bahwa dirinya adalah tanah. Lupa bahwa Tuhanlah yang menciptakan, kita diciptakan. Kadang posisi dibalik, manusia yang jadi Tuhan. Nah, itu dia. Renungan ini menyadarkan kita bahwa kita adalah Adam juga, tanah. Sehebat apapun kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, silsilah ini mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya diciptakan, tetapi kita dipilih dan juga dibentuk oleh Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk menyatakan karya keselamatan Allah. Sebagaimana Nuh dipilih dan dibentuk oleh Allah. Dibentuk itu maksudnya bukan hanya dibentuk secara fisik oleh Tuhan, tapi karakter juga dibentuk. Nuh karakternya dibentuk oleh Tuhan. Saat kemungkinan besar ia diolok, dicap aneh oleh orang-orang, tapi karena imannya dia dibentuk oleh Tuhan. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah keluarga, saya yakin setiap kita pada dasarnya dipilih Allah menjadi seorang suami, dipilih Allah menjadi seorang istri, dipilih Allah menjadi seorang anak. Dan setiap peran, mungkin ada juga opung atau opa atau oma, itu pilihan Allah. Setiap peran di dalam keluarga pasti punya tantangannya, tetapi tantangan itulah yang membentuk. Setiap konflik yang ada di setiap rumah tangga itu pada dasarnya adalah cara Tuhan membentuk setiap keluarga supaya bisa semakin takut akan Tuhan. Khususnya pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Gak usah jauh-jauh kita pikir pendidikan di sekolah Bapak Ibu. 7 kali 24 jam, itu berapa jam berarti dalam satu minggu Bapak Ibu? Coba kita hitung ya. 7 kali 24 jam. 168 jam satu minggu. Sekolah paling lama berapa jam Bapak Ibu? 8 jam, 9 jam ya. Coba 9 kali 7. 63 ya. Berarti 169 dikurang 63, masih ada 106 jam lagi. Di mana 106 jamnya itu Bapak Ibu? Di rumah. Ya, pembentukan karakter yang pertama itu di rumah. Keluarga. Keluarga punya peran itu untuk membentuk.
alat Tuhan untuk membentuk seorang anak. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan anak, yang dicari bukan pendetanya, yang ditanyakan bukan gurunya di sekolah, tapi siapa orang tuanya. Betul gak Bapak Ibu? Karena pendidikan utamanya pertama di rumah. Kalau di rumah beres, pasti nanti di sekolah juga akan tercermin hal itu. Semangat pendidikan harus dimulai dari keluarga. Baru kita bisa keluar. Memperhatikan sekolah-sekolah, kita juga diajak Bapak Ibu ya. Ada Yapendik gitu. Ada aksi 2000 untuk memperhatikan juga gereja-gereja Yapendik. Pengakuan dosanya luar biasa tadi Bapak Ibu ya. Ya Allah, kami mengakui kegagalan kami mengelola sekolah Yapendik. Ini kita akui bersama Bapak Ibu. Ya, kita punya peran untuk membangun Yapendik GPIB, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di tengah gereja, kehidupan bergereja, sudah ada para presbiter yang sudah melayani, dan juga nanti akan ada pemilihan presbiter. Setiap orang yang sudah dipilih Allah pasti dibentuk. Nah itu dia. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu Saudara. Bila nanti ada yang terpilih juga jadi presbiter, tidak usah takut. Saya waktu melayani di Kalimantan Barat, di perbatasan Indonesia Malaysia Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan saudara-saudara dengan suku Dayak. Di Kalbar itu ada logatnya begini, ketika disuruh untuk bertugas ya, bilang kamuja, Pak Pendeta diaja, maksudnya dia saja, kamu saja, begitu. Mentalitas seperti ini tidak boleh dibiarkan dalam kehidupan bergereja. Kalau sudah dipilih, dijadwalkan, harus melayani. Saya tanyakan, kenapa harus nunjuk orang? Saya minder Pak Pendeta. Lingkungan ini keluarga semua, kampung ini keluarga semua tahu keburukan saya. Saya bilang begini Bapak Ibu Saudara, justru Bapak harus maju supaya Bapak dibentuk, memberi contoh mau tidak mau. Begitu. Pasti dibentuk Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak usah takut apabila menjadi pelayan Tuhan. Tidak perlu takut, pasti dibentuk oleh Tuhan. Di tengah masyarakat juga begitu. Saat kita dipercayakan menanggung tanggung jawab di tengah pekerjaan kita, entah sebagai pimpinan, sebagai bos, sebagai karyawan tetap, atau sebagai karyawan tidak tetap, sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, dipercayakan Tuhan untuk menikmati pekerjaan dan pendidikan. Syukurilah itu. Karena Tuhan pasti bentuk kita di situ. Dia tidak cuma pilih, Dia tidak cuma memberikan kita pekerjaan dan pendidikan, tapi Tuhan juga membentuk kita. Itu janjinya. Dia pasti bentuk kita. Jadi tidak usah kita khawatir dengan perjalanan hidup ini. Khawatir boleh, lupa Tuhan jangan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita bisa renungkan tentang bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan, dan kita pasti dipilih dan dibentuk oleh Tuhan. Selamat melanjutkan perjalanan hidup kita sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.